Minal aidin, wal faizin. mohon maaf Lahir dan batin. Saya Peter, Saya Oni. balik lagi ke channel kita Tuharinaners. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman kita yang Muslim yang merayakan Hari Raya Lebaran. Betul. Ya. Dan setelah 30 hari berpuasa, secara kita besar di Indonesia, kita berdua besar di Indonesia, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari raya yang gede banget di Indonesia. Besar sekali ya, dan kita juga ikut sebenarnya merayakannya, meskipun nggak secara langsung ya, tapi kita suka banget makan makanan yang enak di hari Lebaran, ikutan ceritanya ya. Dalam rangka merayakan Lebaran ini, kita mau share 2 resep yang pastinya kalian udah tahu dan deket buat yang tinggal di Indonesia, but buat teman-teman kita yang mungkin ada di luar, ya mungkin belum terlalu familiar dengan ini. Tapi kita mau share 2 resep, satu savory, satu yang manis-manis gitu. Betul. Nah, yang savory ini namanya ketupat sayur atau lontong sayur. Ketupat sayur ini wajib banget harus ada di menu kalian setiap kali merayakan hari Lebaran. Ini tuh nggak boleh di skip sama sekali, harus ada makanan ini di rumah kalian. Nggak lengkap Lebaran tanpa makan ketupat. Nah, betul? Betul. Untuk yang manis-manisnya nanti kita mau share resep cendol. Nah, cendol ini memang merupakan tradisional dessert dari dessert Indonesia dan minuman, dan cocok untuk semua event termasuk event Lebaran ini. Betul. Oke, langsung aja yuk kita share resep-resep ini ala Too Hungry Diners. Resep cendol ini terdiri dari beberapa bahan. Buat teman-teman yang udah familiar, udah tau lah pasti bahannya apa aja. Nah, buat teman-teman kita yang mungkin belum familiar atau tinggal di luar negeri, ada beberapa bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah gula Jawa atau palm sugar syrup. Yang kedua adalah coconut milk atau ini adalah namanya santan. Dan yang ketiga ini untuk toppingnya dari cendol ini. Kita pakai jackfruits. Kita biasanya siapin dulu bahan-bahan ini sebelum membuat cendolnya sendiri. Supaya nantinya kita tinggal makan aja gitu. Lebih gampang, lebih organized semuanya. Yuk kita buat palm sugar sirupnya, gula Jawa, santan, dan kita potong nangkanya. Sisir gula Jawa terlebih dahulu menjadi potongan-potongan kecil. Masukkan gula Jawa ke dalam panci. Tambahkan dengan sedikit air. Masak sampai semua gula Jawanya meleleh. Kemudian saring gula Jawa untuk membuang kotoran-kotoran. Untuk santan, siapkan beberapa lembar daun pandan, kemudian ikat daun pandannya. Masukkan santan, ikatan daun pandan, dan 1 sendok teh garam di dalam panci supaya rasanya lebih gurih. Untuk nangka, potong buah nangka kecil-kecil berbentuk kotak. Resep cendol kita kali ini lumayan gampang untuk diingat. Pertama kita akan siapin tepung-tepungan ini. Ada 3 macam tepung. Yang pertama adalah tepung beras 50 gram, tepung hungkwe 40 gram, dan juga tepung maizena 10 gram. Jadi total tepung-tepungan ini 100 gram. Kita juga siapin ini air sebanyak 375 ml, tapi airnya ini adalah air daun pandan. Jadi kita akan blender daun pandan ini dengan air. Nanti kita akan peres hasil blenderannya itu untuk dapetin airnya sebanyak 375 ml. Dan juga kita siapin cetakan cendol tentunya. Seperti ini. Kita ada 2 macam cetakan cendol. Ini yang kayak pen, ini yang sistemnya dimasukin cendolnya, nanti kita ditekan begitu. Nanti cendolnya akan keluar di sini. Kalau di Indonesia kita pakai daun suji, tapi karena di sini dapatnya susah, kita pakai daun pandan. Dan juga kalau nggak ada boleh ditambah dengan diganti dengan pandan paste seperti ini. Udah cukup hancur, sekarang kita bakal saring. Oke,
Oke guys, kita udah dapet nih air daun pandannya sekitar 375 ml sampai 400. Sekarang kita mau masak cendolnya sendiri. Yuk. Cara membuat cendol: campur semua tepung ke dalam panci, tuangkan air daun pandan, aduk sampai semua tepung tercampur, kemudian tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau supaya warnanya lebih menarik. Masak campuran tepung menggunakan api kecil, kemudian kita aduk sampai tepung menggumpal dan cendol mulai terbentuk. Terus aduk campuran cendol sampai warna hijaunya semakin pekat dan transparan. Matikan api dan sisihkan. Siapkan air dingin dalam mangkok besar. Kemudian kita mencetak cendol dengan menggunakan cetakan cendol. Diamkan cendol di dalam mangkok sampai bentuknya mengeras sempurna. Nah teman-teman, sekarang kita mau mulai nih masak ketupat sayurnya. Tapi sebelumnya mau jelasin dulu sedikit ketupat sayur ya. Nah, untuk teman-teman yang bukan orang Indonesia, ketupat sayur itu terdiri dari ketupat, sayuran, sayur-sayuran, dan kuah santan. Jadi hidangan ini harus ada yang namanya ketupat. Ketupat sendiri, karena kita tinggal di Australia ya, nggak ada namanya daun untuk membuat ketupat. Makanya biasanya kita pakainya ketupat instan seperti ini. Dan kita hari ini pakainya ketupat merek Nona, buatan Malaysia. Dan gampang banget bikinnya, tinggal direbus aja. Nah, ketupat sayur itu adalah menu wajib yang harus dimakan saat hari Lebaran. Dan biasanya ketupat sayur itu dimakan bersama hidangan-hidangan yang lainnya. Contohnya nih ya, sambal goreng ati ampla. Habis itu ada opor ayam juga. Terus kentang balado juga kadang-kadang ya dipakai. Dan untuk hari ini kita bakal bikin yang simple aja, yang bahan-bahannya gampang banget didapatkan di Melbourne ini, di Australia ini. Dan kita akan membuat sedikit opor ayam untuk bahan pelengkapnya juga dengan kerupuk, oke? Dan kita sekarang bakal masak dulu nih ketupatnya. Oke teman-teman, sekarang udah kita siapin nih semua bahan-bahan untuk membuat ketupat sayur. Nah, gampang banget. Yang paling pertama kalian harus siapkan adalah bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya yang kalian perlu adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan udang kering atau ebi. Untuk kuahnya tentu saja kita perlu santan atau coconut milk, lalu juga sayurannya. Yang paling penting itu adalah labu siam. Kita udah potong-potong, bentuknya ini korek api atau julienne. Dan juga untuk sedikit menambah warna, kita suka banget untuk masukin wortel juga. Nah, untuk kuah santannya tentu saja pelengkapnya supaya wangi, kita tambahkan juga lengkuas dan juga daun salam. Nah, karena di sini nggak ada daun salam yang fresh ya, jadi kita pakai yang kering seperti ini. Nah, sekarang kita mau blender nih bahan-bahan untuk membuat bumbu halusnya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ebinya. Dan untuk memudahkan supaya gampang di blend, itu kita bakalan nambahin oil. Boleh pakai oil apa aja, vegetable oil, olive oil, dan kita sekarang pakai raspberry oil. Oke, bumbu halusnya udah jadi nih. Nah, sekarang kita bakal tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu halus sampai agak kering dan harum. Masukkan lengkuas dan daun salam. Aduk terus sampai bumbu matang. Biasa warnanya berubah menjadi merah lebih tua. Udah mateng ininya, tumisan bumbu halusnya wangi banget. Sekarang kita mulai yuk bikin kuahnya. Pakai santan. Rebus air bersama dengan santan, kira-kira perbandingannya 2:1 untuk air dan santannya. Masukkan gula dan garam secukupnya. Masukkan potongan ayam jika teman-teman mau, jika tidak boleh dilewatkan. Masukkan tumisan bumbu halus ke dalam kuah santan. Masukkan labu siam dan wortel. Aduk, cicipkan sekali-sekali, dan koreksi rasa. Nah, udah jadi ini ketupat sayur ya. Satu panci gede jadinya. Mantep banget. Harumnya udah kemana-mana, nggak sabar untuk kita makan. Sebelumnya kita potong dulu yuk ketupatnya. Sekarang kita tuang ketupat sayurnya ke mangkok.
Tambahkan potongan telur rebus, tuangkan ayam. Untuk pelengkap, masukkan bawang goreng dan juga kerupuk. Guys, inilah ketupat sayur ala The Hungry Diner. Sekarang Peter akan siapin cendolnya dia dan kita akan makan bareng-bareng bersama di sini. Nah, cendol itu terdiri dari beberapa layer. Oke, gula Jawa dulu. Sekarang kita masukin cendolnya. Cukup kira-kira ya. Kita taruh nangka sekarang. Oke. Sekarang kita masukin santannya nih. Oke deh, sekarang kita udah jadi cendolnya. Lihat deh. Oke, menu lebaran kita udah jadi nih. Ya. Langsung aja deh kita cobain deh. Kayaknya udah mantep banget nih. Oke. Gimana rasanya? Enak, gile. Oke, isinya sih bisa dimodifikasi lah, terserah mau seberapa sekreatif teman-teman sendiri. Ya. Tapi ya ini menu wajib lebaran. Iya, yang paling aku demen sih kuahnya sih. Oh, Tendang. kalau kalian bisa coba, kita undang ke sini. Kalian pasti suka banget. Resep mama soalnya. Oke, sekarang kita mau nyobain cendolnya. Cendol cheers. Cheers. Jadi harus ada nih manis-manisnya. Oh, lihat dong. Kalau udah diaduk tuh warnanya jadi coklat. Coklat muda gitu deh. Oh, santannya kecium, gula jawanya wangi, nangkanya wangi, cendolnya mantap. Wow. Enak. Enak. Kalau bikin sendiri tuh ya, bisa semua tuh rasanya nendang semua. Nggak dipelit-pelitin gitu deh bahannya. Karena kan bikin sendiri ya. Oke deh guys, ini aja video dari kita. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman kita yang Muslim. Ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau kita ada salah-salah buat teman-teman kita. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Sekian aja dari kita. Semoga kalian suka resepnya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kedua resep ini, gimana cara bikinnya dan segala macam, ada yang kurang jelas, Ya, kasih aja komen di bawah ini ya. Iya. Kita bakal jawab. kita bakal jawab. Dan itu aja dari kita. Semoga kalian suka videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe ke channel kita. The Hungry Diners. The Hungry Diners. Kita post video baru setiap hari Minggu. Yes, dan juga jangan lupa klik loncengnya. Jadi setiap kita post video baru, kalian bakal dapat notifnya. Oke. As always, stay Stay foolish, foolish, stay hungry. Bye.